Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait contoh daripada Bismussen dan transmission ratio yang sebenarnya merupakan atau bisa diaplikasikan pada perancangan program getaran. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Agus Jayatun, Yohanes Agus Jayatun dari Prodi Teknik Mesin S1 ITNJ. Materi ini diberikan untuk kuliah getaran mekanis di Prodi Teknik Mesin S1 ITNI. Baik, kita mulai. Jadi saya ulangi bahwa ini merupakan contoh soal, tapi sebenarnya diimplementasikan pada perancangan sistem peredam getaran yang merupakan ujung daripada seluruh kuliah-kuliah getaran mekanis. Jadi muaranya nanti di sini. Ini diselenggarakan oleh Teknik Mesin S1 ITNJ. Kita langsung contoh saja ya. Jadi, kalau pada video yang lalu adalah teori daripada Bismussen dan transmission ratio. Nah, sekarang ini adalah aplikasinya yang digunakan untuk merancang peredam getaran. Kita langsung contohnya. Jadi misalnya ini ada sebuah mesin generator atau genset yang didudukkan di atas fondasi dari beton yang masif, yang kemudian di antara genset dan beton itu ada engine mounting. Engine mounting ini jumlahnya menyesuaikan ya. Pada contoh ini kita akan tetapkan engine mountingnya jumlahnya 8. Engine mounting ini adalah sebuah tumpuan yang menggunakan pegas. Sehingga kasus ini atau kejadian ini merupakan sebuah contoh kasus nyata daripada getaran paksa yang tanpa redaman. Jadi ini sebuah genset ditumpu dengan 8 buah engine pad atau engine mounting berpegas. Seperti gambar di atas ini. Bila massa genset 1000 kg dan putaran kerja 1500 rpm, tentukan konstanta pegas engine pad agar transmission ratio minus 0,1. Kita sudah paham bahwa transmission ratio ini adalah sebuah angka perbandingan terkait dua hal. Yang pertama adalah perbandingan gaya yang diterima oleh bis atau pondasi terhadap gaya-gaya dinamis yang dikeluarkan oleh mesin. Kemudian yang kedua terkait dengan amplitudo. Jadi amplitudo yang dinyatakan dalam TR itu adalah peredamannya berapa persen. Jadi kalau di sini kalau dinyatakan transmission rasionya itu min 0,1, berarti ini diredam 90%. Jadi perbandingan antara yang seharusnya terjadi atau yang terjadi dibanding yang seharusnya terjadi. Jadi ini kalau transmission rasionya 0,1, berarti ini teredam 90%. Cukup banyak teredam. Nah, mengapa ini minus? Sebagaimana yang sudah kita ketahui pada kuliah atau pada link video terdahulu, bahwa minus itu menunjukkan bahwa fase atau arah daripada getaran yang diterima oleh fondasi atau getaran yang dirambatkan sampai ke bis ini
arahnya berlawanan dengan putaran yang diberikan oleh mesin, atau reaksinya berlawanan arah dengan aksi, maka ini minus. Ini hanya masalah arah saja. Bagaimana kemudian kita merancang engine mounting ini supaya menghasilkan transmission rasio 0,1. Sebagaimana pada kuliah terdahulu, pada link yang terdahulu, kita mesti mengetahui daripada spesifikasi engine ini. Jadi misalnya di sini diketahui bahwa masanya 1000 kg, putarannya 1500 rpm, transmission rasionya min 0,1. Dan kemudian berapa konstanta pegas masing-masing engine pad ini supaya transmission rasionya min 0,1 apabila jumlahnya 80. Nah, pada kuliah terdahulu kita mempunyai perumusan-perumusan dari pemodelan matematik yang kalau dirunut pemodelan matematiknya itu sangat ruwet, tapi akhirnya ketemu perumusan yang sangat sederhana. Transmission rasio itu sama dengan 1 dibagi 1 min C kuadrat. Ini C ini adalah perbandingan antara frekuensi paksa dan frekuensi natural. Frekuensi paksa itu nanti bisa dilihat daripada putaran mesin. Dan frekuensi natural itu merupakan akar K per M. Jadi kalau frekuensi natural kuadrat berarti K per M. Kita hanya menggunakan 3 perumusan ini untuk merancang engine cat. Kita tahu bahwa transmission ratio sama dengan 1/1 min C kuadrat. Ya. Maka kalau ini dikalikan silang, transmission ratio dikalikan 1 min C kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Dan kalau dikalikan ya, maka transmission rasionya diketahui min 0,1. Min 0,1. Sehingga didapatkan hasil min 0,1 ditambah 0,1 C kuadrat sama dengan 1. Ini aljabar yang sangat sederhana. Sehingga 0,1 C kuadrat dan yang ini min 0,1 saya pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga 0,1 C kuadrat sama dengan 1 ditambah 0,1. Sehingga 0,1 C kuadrat sama dengan 1,1. Maka didapatkan C kuadrat 1,1 dibagi 0,1. Atau sama dengan 11. Sudah ketemu C kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa C kuadrat itu adalah frekuensi paksa dibanding frekuensi alami. Tapi dikuadratkan ya. Ini ya, kita tahu. Maka kita bisa tulis frekuensi paksa itu kan 2 Pn per 60, di mana N itu adalah putaran. Sehingga dengan demikian kita tahu dari perumusan ini frekuensi paksa adalah sama dengan 157 radian per detik. Kalau N-nya dimasukkan 1500, maka ketemunya 157 radian per detik. Nah, dari angka itu, dari ini ya, C kuadrat sama dengan frekuensi paksa dibagi frekuensi alami dikuadratkan, maka kita dapat perumusan frekuensi alami kuadrat sama dengan frekuensi paksa dibagi C kuadrat. Sehingga frekuensi alami kuadrat sama dengan 157 dibagi 11. Ya. Jadi mestinya ini 11-nya 11 ya. Jadi
ketemunya di sini adalah frekuensi alami kuadrat 204. Ini mestinya angka 11-nya tidak perlu dikuadratkan karena ini adalah sudah kuadrat gitu ya. Jadi saya ralat ini mestinya 157 kuadrat dibagi 11. Ketemunya tentu angkanya agak berbeda, tapi anggap saja ini betul. Tapi sudah saya ralat ya, bahwa ini mestinya 157 kuadrat dibagi 11. Tolong diperhatikan itu. Tolong diperhatikan. Jangan dilihat mentah. Sehingga dengan demikian apabila frekuensi kuadrat sama dengan 204 dan kita tahu frekuensi alami kuadrat sama dengan K per M, maka kita dapatkan K sama dengan M kali omega N kuadrat. Gitu ya. Ketemu. Sehingga akhirnya K sama dengan masanya 1000, frekuensi alami kuadrat kita anggap tadi 204, maka ketemu 204.000 Newton meter. Ya. Sehingga dengan demikian, maka konstanta pegas pada masing-masing engine pad itu nilainya adalah 204.000 dibagi 8. Loh, mengapa dibagi 8? Bukankah tadi jumlahnya 8? Dan nilai K di sini adalah mewakili K untuk 8 buah engine pad. Sehingga masing-masing engine pad itu mempunyai konstanta bekas 204.000 dibagi 8 sama dengan 25.500 Newton per meter. Dengan demikian maka untuk meredam getaran sebesar 90%, getaran genset sebesar 90%, maka kita pasang 8 buah engine pad atau engine mounting yang masing-masing daripada engine mounting itu punya kekakuan bekas atau konstanta bekas 25.500 Newton per meter. Jadi ini adalah sebuah contoh bagaimana kita merancang peredam mesin. Demikian kuliah hari ini. Ini kuliah yang terakhir ya. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini dan selamat meneruskan kegiatannya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.